Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya Rizal Fauzi. Setelah rilis video review Xiaomi Smart Band 8 Pro, di kolom komentar banyak banget yang minta untuk versus dengan Samsung Galaxy Fit 3. Oke deh, langsung aja kita versuskan ya Samsung Galaxy Fit 3 dan Xiaomi Smart Band 8 Pro. Pantes ya, kedua Smart Band ini banyak yang minta diversuskan karena harganya yang identik. Samsung Galaxy Fit dan juga Xiaomi Smart Band 8 Pro itu dibanderol di harga Rp799.000. Bukan saling senggol lagi nih Maya, saling tabrak. Jadi jelas banget soal harga ini salah satu alasan kuat untuk video versus kedua Smart Band ini. Kemudian untuk desain, baik Samsung Galaxy Fit 3 atau Xiaomi Smart Band 8 Pro sama-sama mengusung desain kotak persegi panjang. Yang jadi pembeda itu Samsung punya satu tombol, sedangkan Xiaomi Smart Band 8 Pro tidak punya tombol. Seolah sepele ya, tapi lumayan kerasa perbedaannya. Nilai plus kalau ada tombol itu kita dengan mudahnya untuk kembali ke home. Kalau nggak ada tombol itu lumayan ribet kalau pengen balik ke home ya. Yang kedua untuk menonaktifkan dan menyalakan device. Kalau pakai tombol itu simple ya, tinggal ditahan beberapa detik dia bakal masuk ke menu sistem untuk power off. Begitu juga untuk menyalakan, tahan beberapa detik bakal nyala. Kalau nggak ada tombol ya mungkin untuk menonaktifkan masih gampang ya, tinggal masuk ke setting. Tapi untuk menyalakan harus ribet nyari dulu charger. Kemudian untuk sistem instalasi strap sama-sama mengusung quick release, gampang untuk ngerilisnya. Baik Samsung ataupun Xiaomi gampang banget ya, gak perlu effort yang berlebih, tinggal pencet, tarik, langsung copot. Cuman memang quick release-nya bukan quick release universal. Jadi untuk gonta-ganti strap ya harus nyari yang memang diperuntukkan untuk kedua Smart Band ini. Tapi untuk instalasi ke pergelangannya lumayan berbeda ya. Samsung Galaxy Fit 3 dia dimasukin lagi ke dalam, ini lebih seamless, kelihatan lebih rapi. Sedangkan Xiaomi Smart Band 8 Pro ini ya ini sistem yang baru sih, mirip-mirip dengan Redmi Watch 4. Tapi tetap kelihatan rapi dan juga gampang untuk bongkar pasangnya. Lebih gampang malah seperti ini. Kemudian desain dari kedua Smart Band ini tanpa ada bolongan speaker dan juga bolongan mic. Ya memang keduanya belum support Bluetooth call. Otomatis juga kedua Smart Band ini untuk water resistance-nya tinggi ya, sama-sama mencapai 580M. Di Samsung sendiri saya baca di webnya itu ada dua sertifikasi ya, 580M dan juga IP68. Kalau ada sertifikasi IP68 berarti dia juga selain anti air, anti debu juga ya. Oke, next ke material. Samsung Galaxy Fit 3 untuk frame-nya ini menggunakan metal. Jadi feel mahalnya, feel solidnya kerasa banget. Sedangkan Xiaomi Band 8 Pro untuk frame-nya masih pakai plastik. Jujur sih, untuk kedua Smart Band ini kalau saya bandingkan pas dipegang barengan, Samsung benar-benar kerasa lebih mahal. Tapi bukan berarti build quality di Xiaomi Band 8 Pro ini ringkih ya. Cuman memang Samsung aja yang kerasa lebih mahal, lebih solid. Bagian belakangnya sama-sama masih menggunakan plastik, kemudian di kacanya sama-sama tidak ada keterangan ya mereka menggunakan kaca apa. Tapi jenisnya mungkin berbeda. Untuk Samsung dia udah 2.5D glass, jadi samping-sampingnya itu melengkung. Sedangkan Xiaomi Band 8 Pro itu datar aja. Dan untuk material strap sama-sama dari silikon rubber. Sama-sama nyaman dan juga lembut. Tapi kalau dibandingkan langsung itu untuk strap Samsung kerasa lebih lembut sih. Selanjutnya dimensi dan juga bobot. Kelihatan ya Samsung itu lebih kecil. Memang untuk tingginya 43 mm sedangkan Xiaomi mencapai 46 mm. Jadi untuk yang punya pergelangan tangan kecil Samsung Galaxy Fit 3 ini lebih cocok ya. Begitu juga dengan lebarnya 29 mm di Samsung sedangkan di Xiaomi mencapai 33 mm. Tapi untuk ketipisannya sama sih di 10 mm. Nah untuk bobot keduanya sama-sama tidak mencapai 40 gram. Samsung sedikit lebih ringan di sini. Oke, selanjutnya display. Samsung sendiri menggunakan panel AMOLED 1,6 inci dan refresh rate-nya udah 60 Hz, jadi nyaman banget untuk scrolling di Smart Band ini. Dia juga udah dibekali sensor auto brightness, nggak perlu ribet-ribet lagi untuk atur kecerahan indoor dan juga outdoor. Dan support juga always on display yang udah bisa mengikuti watch face yang sedang kita pakai. Seperti gak mau kalah ya, Xiaomi Smart Band 8 Pro juga pakai panel AMOLED di ukuran layar seluas 1,74 inci. Refresh rate-nya juga sama, udah 60 Hz, kemudian ada sensor auto brightness juga, support always on display yang bisa mengikuti watch face yang sedang kita pakai juga, kecerahannya mencapai 600 nits. Untuk display ini sama-sama bagus sih, baik Samsung ataupun Xiaomi.
Next, untuk UI dan juga kompatibilitas. Untuk konektivitasnya, Samsung menggunakan Bluetooth versi yang terbaru 5.3. Begitu juga dengan Xiaomi ya, Bluetooth terbaru 5.3. Nah, tapi Samsung kompatibilitasnya hanya untuk Android saja. Kemudian untuk OS-nya, Samsung menggunakan FreeRTOS. Ini bukan seperti Galaxy Watch ya, yang udah pakai Wear OS. Tapi meskipun begitu, untuk Smart Band ini dia udah support Quick Reply. Ini salah satu keunggulan yang tidak dimiliki oleh Xiaomi Smart Band 8 Pro. Untuk aplikasinya dia pakai Samsung Wear dan harus ada dua sih, Samsung Health satu lagi ya. Kenapa ya nggak disatuin? Ini yang kurang saya suka di Samsung ya. Dan ada sedikit masalah sih setelah saya pakai olahraga, itu datanya nggak kesinkronisasi ke aplikasi Samsung Health. Kamu mengalami hal yang sama atau enggak? Coba kasih tahu saya di kolom komentar. Sedangkan Xiaomi kompatibilitasnya ini lebih bebas ya, bisa dipakai di Android ataupun juga di iOS. Operasi sistemnya ini dia nggak tahu pakai apa karena di keterangan itu bukan HyperOS, nggak ada keterangan seperti itu. Tapi secara keseluruhan sih UI-nya mirip dengan HyperOS. Dan seperti yang tadi udah saya bilang, Xiaomi Smart Band 8 Pro ini belum bisa Quick Reply. Aplikasi penyandingan menggunakan Mi Fitness dan dia udah bisa share data ke Strava, Apple, Google Fit, dan juga Suunto. Jadi untuk UI dan kompatibilitas ini menurut saya Xiaomi lebih leluasa sih daripada Samsung. Meskipun Samsung hanya bisa dipakai di Android, tapi kalau dipakai ke selain Samsung ada beberapa fitur yang hilang juga. Selanjutnya fitur kesehatan. Samsung Galaxy Watch Fit 3 dibekali heart rate sensor all day ya 24 jam. SPO2, sleep tracker, stress level 24 jam, dan juga cycle, pelacak menstruasi. Sedangkan fitur kesehatan di Xiaomi sedikit lebih lengkap daripada di Samsung. Dia punya fitur vitalitas, heart rate sensor, SPO2, sleep tracker, stress level, breathing exercise, dan juga cycle. Selanjutnya untuk fitur khusus, di sini Samsung lebih unggul sih. Dia punya remote kamera, ada jam dunia, ada kalkulator, punya fitur fall detection, dan ada barometer. Di webnya tertulis seperti itu. Tapi di menu saya belum pernah menemukan sih untuk menu barometer ini. Sedangkan fitur khusus di Xiaomi dia juga punya fitur remote kamera dan ini tentunya lebih bebas ya. Nggak mesti pakai HP Xiaomi juga. Ada fitur fokus dan juga jam dunia. Nggak ada tuh kalkulator ya. Padahal Samsung lainnya lebih kecil tapi punya loh fitur kalkulator. Oke, selanjutnya untuk fitur olahraga. Samsung Galaxy Fit 3 dibekali fitur olahraga yang lumayan lengkap ya. Ada 100 mode olahraga. Kita juga di situ bisa set goal. Tapi memang untuk fitur-fitur khusus seperti interval, saya belum menemukan sih di Samsung Galaxy Fit 3 ini. Dia juga belum built-in GPS. Nah, untuk fitur-fitur yang absen ini bisa dilengkapi di Xiaomi Smart Band 8 Pro. Jumlah olahraganya lebih lengkap, 150 mode olahraga. Dia udah built-in GPS, ada mode interval, kursus lari, dan juga data VO2 max training load bisa langsung kita lihat di Smart Band-nya. Dan yang terakhir, daya tahan baterai. Samsung sendiri dibekali baterai sebesar 208 mAh, sedangkan Xiaomi 289 mAh. Dari besaran mAh-nya mungkin bakal sedikit ketebak mana yang lebih awet. Dan betul, Xiaomi lebih awet daripada Samsung Galaxy Fit 3. Untuk penggunaan lumayan intens menggunakan always on display, Samsung ini 4 hari udah habis. Sedangkan Xiaomi dengan penggunaan yang lumayan mirip ya, menggunakan always on display dan lumayan intens, dia antara 4-6 hari. Kalau pengen lebih awet dari kedua smartband ini tentunya jangan pakai fitur always on display. Oke, itu dia untuk video versus Samsung Galaxy Fit 3 dan Xiaomi Smart Band 8 Pro. Kalau kamu butuh GPS dan pengen lebih leluasa untuk konektivitasnya, jelas Xiaomi Smart Band 8 Pro pilihan yang tepat. Tapi kalau kamu gak butuh GPS, kamu HP-nya Samsung dan butuh quick reply, Samsung Galaxy Fit 3 mungkin lebih cocok ya. Oke, terima kasih bagi yang udah nonton video versus ini sampai selesai. Kalau kamu punya pendapat berbeda, boleh juga share di kolom komentar. Rizal Buzi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.